Hengkangnya Amerika Serikat dari Afghanistan setelah hampir 20 tahun telah menjadikan Taliban sebagai satu-satunya otoritas di Kabul. Namun, Taliban kini menghadapi perang dari dua kubu, yakni kelompok ISIS dan milisi lembah Panjshir. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di gerbang Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul pada 27 Agustus yang menewaskan 13 tentara Amerika Serikat dan sedikitnya 170 warga Afghanistan. Kekacauan yang terjadi setelah serangan bom bunuh diri itu merusak kredibilitas Taliban yang telah berusaha keras sebagai penjamin keamanan dan stabilitas di sekitar Bandara Kabul, sementara Amerika Serikat dan sekutunya menyelesaikan evakuasi. Ketika Taliban masuk ke Kabul hampir tanpa perlawanan ketika Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk pemerintah terguling Afghanistan, dengan panik mencoba untuk mengevakuasi diri dari negara itu, Taliban meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka akan melindungi Kabul dan bandara serta memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan ke kota yang terkepung. Serangan ISIS secara langsung melemahkan pesan itu dan membuka pertanyaan, apakah Taliban dapat menjalankan otoritas dan kontrolnya atas populasi resistif dengan ISIS dalam serangan dan gerakan perlawanan yang sedang berkembang di lembah Panjshir. Ketidakstabilan yang mungkin disebabkan oleh kebangkitan ISIS melemahkan argumen utama Taliban dalam menandatangani perjanjian Doha 2020 dengan Amerika Serikat, di mana kelompok mujahidin itu meyakinkan Amerika Serikat bahwa Afghanistan tidak akan lagi menjadi tempat yang aman bagi teroris untuk melancarkan serangan terhadap Amerika dan sekutunya. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat atau sekutunya menarik total pasukannya. Ketika penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya bergerak cepat, serangan ISIS di bandara itu strategis dan diperhitungkan. Serangan ISIS kemungkinan memiliki beberapa tujuan, termasuk mengganggu operasi Amerika Serikat di bandara dan mempermalukan Taliban ketika Taliban mencoba menjauhkan diri dari kelompok teroris dan menggambarkan dirinya mampu memberikan keamanan di seluruh negeri. Kata Charles Thorson, analis keamanan di RANE kepada Fox News Jumat 3 September 2021. Serangan itu juga mungkin memiliki tujuan jangka panjang untuk mendorong perekrutan dan menghidupkan kembali citra ISIS dalam komunitas jihad global di tengah kejatuhan kelompok itu di Irak dan Suriah, lanjut Thorson. ISIS diperkirakan memiliki antara 2.000 dan 3.000 milisi yang beroperasi di Afghanistan dan barisannya membengkak dengan lebih banyak milisi setelah tahanan dibebaskan ketika pemerintah Afghanistan runtuh. Keluhan utama ISIS terhadap Taliban adalah kesepakatan yang dinegosiasikan Taliban dengan Amerika Serikat di Doha. ISIS menganggap Taliban sebagai pengkhianat karena mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat dan mengumumkan niatnya untuk merusak kesepakatan dengan meluncurkan perang melawan Taliban. ISIS melakukan serangan teror mematikan terhadap warga sipil Afghanistan, upaya untuk mendiskreditkan Taliban dan mendorong perekrutan. ISIS Afghanistan terbentuk pada tahun 2015, ketika sisa-sisa yang tidak puas dari Taliban Pakistan dan kelompok jihadis lainnya berpisah dan berjanji setia kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Perpecahan itu menyebabkan deklarasi perang di kedua belah pihak. Permusuhan antara kedua kelompok muncul baik dari perbedaan ideologis. ISIS menuduh Taliban menarik legitimasinya dari basis etnis dan nasionalistik yang sempit daripada keyakinan Islam universal. Militannya membalat dari Taliban untuk bergabung dengan ISIS. Demikian analisis di Pusat Keamanan dan Kerjasama Internasional di Universitas Stanford. Taliban juga menentang ambisi transnasional ISIS dan jihad global, lebih memilih untuk fokus hanya pada Afghanistan dan mendeklarasikan Imarah atau Emirat Islam di dalam perbatasan tradisional negara itu. Menurut laporan Juni oleh Dewan Keamanan PBB, ISIS melakukan 77 serangan dalam 4 bulan pertama tahun 2021 dan merupakan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Serangan lebih lanjut akan mendiskreditkan klaim Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan dan memberikan insentif bagi anggota Taliban untuk membalot dan bergabung dengan ISIS yang berorientasi global. Masalah rumit bagi Taliban ketika mereka berusaha menahan ISIS adalah gerakan perlawanan dari lembah Panjshir yang dikenal sebagai Front Perlawanan Nasional atau NRF. Lembah Panjshir yang belum berada di bawah kendali Taliban adalah sarang bersejarah perlawanan anti-Taliban di mana banyak mantan pasukan keamanan Afghanistan dan milisi lainnya mencari pelindungan dari Taliban. Bentrokan antara Taliban dan NRF sudah berlangsung saat keduanya bersaing untuk menguasai pertikaian anti-Taliban terakhir.